Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai zikru talbisihi alaihim bi idkhalihim fil jadal, tipuan iblis terhadap mereka yang hobinya jidal, lebih tepatnya mira. Jidal masih ada kemungkinan bagus, kalau mira tidak. Mira adalah berdebat, adu argumen, tujuannya hanya satu, apa? Menang, mengalahkan lawan debatnya. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya. Jadi walaupun lawan debatnya membawakan dalil hujjah yang hak, tidak mau terima. Yaitu mira. Siapa yang tidak mau mira, man tarakal mira'a fahuwa sadiq. Barang siapa yang meninggalkan mira padahal dia yakin berada dalam kebenaran, maka banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Allah sediakan rumah mewah, gedung megah di surga. Barangkali antum pernah mendengar bagaimana Imam Syafi'i dan Muhammad bin Bashar berdebat tentang yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang dicerai suami, maka untuk nikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu tiga kali quru. Tidak disebut haid, tidak disebut suci. 3 kali quru. Apa itu quru? Berselisih para ulama panjang. Sampai di zaman Imam Syafi'i dan Muhammad bin Bashar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa quru adalah haid. Muhammad bin Bashar berpendapat quru adalah suci, lawan katanya. Berarti yang satu Imam Syafi'i 3 kali haid, yang Muhammad bin Bashar 3 kali suci. Kan beda itu, beda, hasil akhirnya beda. 3 kali suci dengan 3 kali haid itu berbeda. Berdebatlah, masing-masing membawakan hujjah, masing-masing membawa argumen, ayat, hadis, qaul sahabat, tabi'in dan seterusnya. Selesai debat, apa yang terjadi? Masih ingat? Selesai debat, yang terjadi adalah Imam Syafi'i mengakui kekuatan hujjah Muhammad bin Bashar. Sebaliknya Muhammad bin Bashar mengakui kekuatan hujjah Imam Syafi'i. Jadi ketukar. Habis debat kebalik. Imam Syafi'i mengakui kebenaran Muhammad bin Bashar bahwa quru adalah suci. Sebaliknya Muhammad bin Bashar mengakui bahwa yang benar adalah pendapat Imam Syafi'i, quru adalah haid. Kembali, ketukar. Kenapa? Karena mereka nggak menang-menangan, mereka mencari kebenaran. Mereka betul-betul karena Allah, mereka siap
rujuk. Jika ternyata pendapatnya kurang kuat, dan begitulah para a'immah, para ulama, tidak bersikeras, ya, maka para ulama qaul pertama, qaul kedua, qaul ketiga, bahkan ada qaul keempat Imam Ahmad, tidak masalah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaulul qadim dan qaulul jadid. Qaulul qadim, pendapat-pendapat beliau waktu beliau di Baghdad. Qaulul jadid, pendapat-pendapat beliau ketika beliau sudah di Mesir. Beda. Dan enggak masalah, namanya juga pendapat. Berubah, berganti. Yang enggak mungkin berubah, yang enggak mungkin berganti apa? Apa? Dalil. Kalau dalil enggak mungkin berubah, enggak mungkin berganti. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila min salasin. Mungkinkah ini berubah? Bahwa amal ibadah seorang muslim pasti akan terputus kecuali tiga perkara. Mungkinkah nanti berubah jadi 4, jadi 5, jadi 7? Ya tidak mungkin, karena ini dalil. Adapun Imam Syafi'i, adapun Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, dulu berpendapat boleh saja sedekah atas nama si fulan yang telah meninggal, habis itu rujuk. Oh, enggak boleh. Hal yang biasa. Yang tidak mungkin berubah adalah dalil. Zikru talbisihi alaihim biidkhalihim fil jadal kalam al-falasifa. Yang dipakai jidal di sini, miraq di sini, adalah ucapan-ucapan ahli filsafat. Antum tahu ahli filsafat terkenal pintar. Pintar apa? Pintar ngomong. Ngomong doang. Begini begitu ngomongnya aja. Kerja nggak bisa, nggak ada contoh nyatanya, ngomong terus, teori terus. Dia sekali ngomong qala Allah, dia sekali ngomong qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Ini orang alim, ini ahlus sunnah. ومن ذلك إيثارهم للقياس على الحديث المستدل به في المسألة. Di antara kerusakan mereka adalah lebih memilih memakai kias daripada dalil. Ini rusak serusak-rusaknya. Haram memakai kias kalau sudah ada dalil. Kalau belum ada dalil, boleh. Kalau belum ada dalil, boleh. Atau untuk memahami dalil tersebut, boleh pakai kias. Wala takul lahuma uffin. Jangan engkau mengucapkan hus, terhadap kedua orang tua. Bolehkah ayat ini dikiaskan? Boleh. Dengan mafhum muwafaqah. Mengucapkan hus saja tidak boleh, saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi menendang, apalagi menyakiti. Ini kias. Memahami ayat tersebut dengan kias. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi zinanya. Bolehkah dengan kias? Boleh. Atau yang mafhum mukhalafah.
Misalnya ketika Nabi mengatakan budak ini beriman. Kenapa? Karena budak ini meyakini bahwa Allah ada di atas. Mafhum mukhalafah dari ucapan Nabi adalah budak ini tidak beriman. Seandainya budak itu mengatakan Allah tidak di atas, tapi Allah ada di mana-mana. Begitu kira-kira. Ini bukan mengkiaskan masalah akidah, bukan. Mengkiaskan jawaban si budak itu yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak boleh adalah mengkiaskan sesuatu yang dalilnya sudah ada. Apa misalnya? Telapak kaki wanita saja harus ditutup, apalagi wajahnya. Kias kan? Kias yang bagus ini seandainya belum ada dalil. Jelas kan? Yang lebih menggoda, memfitnah seorang laki-laki kan kecantikan wajah seorang wanita, bukan telapak kakinya. Telapak kaki saja sudah jelas harus ditutup. Saya kira sepakat para imam dalam hal ini. Telapak kaki seorang wanita wajib ditutup, apalagi wajahnya. Kan kias yang bagus ini. Tapi kias ini harus dibuang. Kias ini harus dibatalkan. Kias ini harus dikubur dalam-dalam. Kenapa? Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil. Mana dalil? Istri-istri para sahabat, termasuk istri Abu Bakar, bahkan Fatimah putri Nabi, tidak bercadar, tidak menutup wajahnya dengan cadar. Apa ini? Kias apa dalil? Nah, tentu dalil. Maka kias sebagus apapun keluar dari mulut siapapun, mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Sa'id bin Bas, mau Sa'id bin Syalbani, harus ditolak kalau bertentangan dengan dalil. Ini kaidah. Di sini justru sebaliknya. Wa dzalika itharuhum lil qiyas 'ala al hadis. Mereka lebih memilih kias daripada dalil. Padahal sudah ada dalilnya di situ. Tetapi mereka memakai kias. Kalau mereka tidak tahu ada dalil seperti itu, seperti tadi ya, mereka tidak tahu kalau Fatimah ternyata nggak pakai cadar, kalau istri Abu Bakar, istri para sahabat ternyata nggak pakai cadar di hadapan Nabi, mereka tidak tahu, maka itu buruk. Kalau tahu lebih buruk lagi, berarti menentang Nabi kan? Ya, saya tahu istri Abu Bakar, istri para sahabat, Fatimah nggak pakai cadar di hadapan Nabi, saya tahu. Tapi bagi saya cadar tetap wajib. Oh begitu. Ya, dahsyat sekali ucapan ini. Ucapan ini dahsyat sekali. Berarti dia merasa lebih pintar dari Nabi, merasa lebih pintar dari para sahabat. Rasul dan para sahabat saja tidak mewajibkan, bagaimana dia mewajibkan? Ya. Maka ucapan siapapun harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Liyattasi'a lahum al-majalu fin nadhar, untuk meluaskan nadhar, pendapat, ucapan, kata si anu, kata saya, ini masalah dibikin luas. Kalau antum dengar di perguruan tinggi Islam, itu seperti yang sedang diucapkan oleh beliau di sini. Wa in istadalla ahadun minhum bil hadis hujjina.
Jika salah seorang dari mereka berdalil dengan hadis, Nabi bersabda begini, riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda begini, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda begini, riwayat Abu Daud, hujina, diolok-olok, dicaci, direndahkan. Itu terjadi di beberapa perguruan tinggi Islam hari ini. Sampai khobar kepada kita, mahasiswa-mahasiswa mereka itu ngeledek temannya ketika temannya bawa ayat, bawa hadis. Dosen-dosennya juga nggak tertarik ketika seorang mahasiswa berbicara tentang sesuatu lalu bawa ayat, bawa hadis. Tapi kalau dengan ro'yunya, menurut saya, karena argumen saya begini, pendapatnya ro'yunya, dosennya senang, dipuji oleh teman-temannya. Ilmu filsafat seperti itu. Filsafat anti dalil. Filsafat pakai dalil, hancur. Hancur sehancur-hancur. Ya. Maka ketika di zaman terbaik, yaitu di zaman hidupnya Rasul dan para sahabat, diikuti tabi'in, atba'ut tabi'in, dalil berkibar. Ra'yu, filsafat nggak ada. Kan muncul baru di zaman kekhalifahan Al-Ma'mun. Ini dia. Wa minal adabi, beliau halus ucapan di sini ya. Wa minal adabi, termasuk adab adalah taqdimul istidlal bil hadis, mendahulukan berdalil itu dengan hadis. Adab ya. Ucapan beliau ini adab. Adab itu kan apa ya? Ya bisa terjadi bisa tidaklah adab ya. Adabnya begini, etikanya begini ya. Dan itu kan bisa berbeda di satu negeri dengan negeri yang lainnya. Antum punya ayah namanya Paijo misalnya. Antum lagi nyari-nyari ayah antum. Antum ketemu teman-teman antum atau bapak-bapak. Lihat Paijo nggak? Sopan nggak kira-kira? Paijo ayah antum, ya? Antum lagi nyari ayah antum, ketemu, ada yang lihat Paijo? Paijo lewat sini nggak? Sopan nggak? Nggak sopan kan? Aisyah ngomong apa? Karena Abu Bakar, gitu. Abu Bakar begini. Aisyah yang ngomong, anaknya sendiri. Umar pernah ketemu dengan Rasul begini, yang ngomong siapa? Anaknya Ibnu Umar. Biasa kan? Artinya adab itu, etika itu, ya bisa begini, bisa baik, bisa tidak baik. Nggak baik di kita, di Arab biasa. Nih, adab. Ya. Maka orang kalau berpegang dengan adab, ya tidak bisa jadikan patokan. Nah, oleh karena itu ucapan beliau wa minal adabi taqdimul istidlal bil hadis dikritik oleh Syekh Ali Hasan pensyarah kitab ini. Saya bacakan kritikan Syekh Ali Hasan. Bal huwa wajibun yaqinan, yang benar wajib. Nah, berarti Syekh Ali Hasan tidak setuju dengan ucapan beliau ini sekedar adab saja. Adab kan tidak wajib. Ya. Maka keliru orang mengatakan belajar adab dulu sebelum belajar berilmu. Bagaimana? Apa ada adab tanpa ilmu? Adab tanpa ilmu, ya jadilah seperti yang kita saksikan. Lagi jalan, ada orang-orang tua lagi duduk, jalannya nunduk, ya kan, bongkok. Halal apa haram itu? Haram, ya kan? Kata mereka ini adab. Masa begitu? Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Ya. Adab itu bagian dari ilmu, adab yang benar. Ya. Siapa yang mencium tangan siapa, ini kan bagian dari ilmu, tidak berhenti di adab.
Bal huwa wajibun yakinan. Yakin ini wajib, bukan adab lagi, kata beliau. Wa ma ahsana qaulal qail. Betapa bagusnya, alangkah indahnya ucapan seseorang. Dibawakan oleh beliau, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu, laisa bitamwih. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Ilmu itu di luar qala Allah wa qala Rasul, bukan ilmu. Tambah satu lagi, qala sahaba. Maksud qala di sahaba ini ala fahmis sahaba, bukan kemudian semua ucapan Abu Hurairah adalah dalil, semua ucapan Aisyah adalah dalil, semua ucapan Ibnu Umar adalah dalil. Enggak, bukan itu maksudnya. Ijma', kesepakatan para sahabat, pemahaman para sahabat terhadap ayat tersebut, pemahaman para sahabat terhadap hadis tersebut, itu ilmu. Orang-orang sesat itu pakai ayat, pakai hadis. Tapi orang-orang sesat, Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu pakai ayat, pakai hadis. Tapi tidak pakai pemahaman para sahabat. Ya. Jadi, gimana nih sahabat nih? Jadi sedikit sekali atau hampir nggak ada pertanyaan para sahabat gimana memahami ayat ini, para sahabat gimana beridul fitri, para sahabat gimana nih beridul adha, para sahabat gimana nih melewati 12 Rabiul Awal. Para sahabat. Semangat ini hanya dimiliki oleh kaum salaf. Maka jika seorang salaf tidak peduli ini, ya, tapi asyik dengan pendapat sendiri-sendiri, asyik dengan pendapat masyayikh, nggak nanya para sahabat gimana, ini tercela. Menurut Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut Abu Hanifah begini, tapi nggak bilang menurut sahabat bagaimana. Ini tercela. Mestinya cukup satu, menurut para sahabat gimana. Kecuali tidak dapati riwayat para sahabat gimana. Setahun 2 tahun yang lalu kan terjadinya masjid-masjid ditutup, sholat renggang. Itu salah satunya tidak nanya kepada para sahabat, sahabat gimana nih gitu. Waktu terjadi ta'un waktu itu di zaman Umar, para sahabat gimana nih? Masjid-masjid ditutup, sholat renggang, nggak ada pertanyaan itu. Istihad sendiri-sendiri, menurut pemikiran sendiri-sendiri. Coba seandainya kaum muslimin, para imam kembali kepada sahabat, kan bukan hal yang baru ta'un. Di zaman sahabat ada ta'un. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika ta'un? Gitu. Pernahkah para sahabat berpuasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah? Harus tahu. Ya. Pernahkah para sahabat salat Idul Adha 2 hari setelah puasa Arafah? Pernahkah para sahabat mencari-cari sutro ketika masbuk? Ya. Banyak dari kita begitu masbuk nyari-nyari sutro ke kiri, ke kanan, atau pas sebelum sholat udah tahu nih bakalan masbuk, sebelum takbiratul ihram dia nyari-nyari sutro, deketin dulu sutronya buat persiapan, kan nanti masbuk. Apakah contoh seperti ini butuh contoh dari para sahabat? Jelas. Ada nggak para sahabat seperti ini? Bahwa sutroh itu hak, sutroh itu perintah Nabi SAW, dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi
mempraktekkan pemakaian sutra, lihat para sahabat. Adakah para sahabat cari-cari sutra seperti itu? Seluruh ucapan Nabi tentang sutra, petunjuk Nabi tentang sutra, itu selalu dibahas, dibikin, dipersiapkan sebelum sholat, bukan setelah sholat, masbuk tadi ya. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa baina ra'yi faqih. Bukan ilmu ketika engkau membandingkan ucapan Nabi dengan ucapan seorang faqih, seorang ulama, seorang syekh, seorang Imam Syafi'i, seorang Imam Malik dan seterusnya. Ini bukan ilmu, ini sebuah kebodohan. Membandingkan ucapan Nabi dengan ucapan manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul ya. Maka tertolak ucapan siapapun ketika sudah ada ucapan Nabi SAW. Ini yang sepertinya kurang ditekankan ya. Seolah kalau Imam Syafi'i sudah berpendapat, seolah kalau Syekh Utsaimin sudah berpendapat, seolah kalau Syekh Albani sudah berpendapat, selesai ya. Padahal belum selesai. Selesai kalau apa? Kalau Allah sudah berfirman, kalau Nabi sudah bersabda, kalau para sahabat sudah sepakat, baru selesai ya. Tidak boleh ada yang menyelisihi. Kalau sebentar-sebentar pakai ucapan seorang alim, sebentar-sebentar pakai ucapan seorang ulama, ya nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Ya, taruhlah kita memakai pendapat Syekh Utsaimin. Nah, Syekh Albani gimana? Emang Syekh Utsaimin dengan Syekh Albani pasti satu pendapat? Kan belum tentu. Apa Syekh Albani bukan ulama? Ya. Nanti Syekh Ahmad Syakir bagaimana? Nanti Imam Syafi'i bagaimana? Nanti Imam, enggak selesai. Sesuatu itu akan selesai ketika itu merupakan kesepakatan sahabat. Selesai. Maka ketika seorang sesat mengatakan kesesatannya di hadapan Imam Syafi'i, beliau nanya, ucapanmu ada di ayat? Dia jujur, nggak ada. Ada di hadis sabda Nabi? Dia jujur, nggak ada. Oh, kalau begitu itu ucapan para sahabat? Dijawab, nggak ada. Udah selesai. Apa yang akan ditanyakan lagi? Allah, Rasulullah, kesepakatan para sahabat. Terus Imam Syafi'i mengatakan, lalu dari mana? Dia jujur sambil menunjuk kepalanya. Jadi akal saya, ro'yu saya ya. Jadi orang sesat di zaman Imam Syafi'i, di zaman dulu jujur. Seperti seorang tokoh Asy'ariyah jujur di hadapan jamaah saat dikagetkan oleh seorang anak muda bernama Hamzani. Khayyarani Hamzani, khayyarani Hamzani, hayyarani Hamzani. Jujur dia. Ini tokoh sesat ini, Asy'ariyah. Ketika beliau menerangkan Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, dan itu salah menurut mazhab Ahlus Sunnah. Dia kan bukan Ahlus Sunnah, dia Asy'ariyah. Membahas tentang di mana Allah berada. Dia tidak mengatakan di atas, tapi di mana-mana dengan berbagai macam ayat, dalil, begini, begitu. Bahwa ma'akum ma'ayama kuntum. Lalu si anak muda Hamzani ini mengatakan, ya Syekh, lupakan dulu ayat, lupakan dulu hadis, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis. Mohon Anda bayangkan, mohon Anda
merenungi, membayangkan bahwa Allah itu sedang ada di pojokan sana, atau sedang berada di pasar, atau sedang berada di kamar, di mana-mana kan. Tolong bayangkan bahwa Allah itu tidak di atas. Dengan pikiran Anda, dengan fitrah Anda, dengan bayangan Anda, kaget dia dengan pertanyaan dia. Ya, jujur dia, khayyarani hamzani, khayyarani hamzani. Aku dibikin kaget oleh Hamzani, aku dibikin terkejut oleh Hamzani. Dia mengatakan, akhirnya beliau rujuk. Itu orang-orang dulu, sesat tapi jujur. Apalagi Khawarij. Khawarij terkenal pembohong apa jujur? Dulu ya, Khawarij dulu ya, bukan Khawarij sekarang. Khawarij dulu terkenal jujur. Gimana mau bohong? Bohong sekali kafir. Bohong sekali kafir. Kan pendapat Khawarij begitu. Sekali bohong kafir, sekali minum khamar kafir, sekali berjudi kafir, apalagi tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Maka mereka jujur-jujur. Oleh karena itu, jika ada yang terkena syubhat Khawarij, kok meriwayatkan hadis, dan hadis itu nggak ada hubungannya dengan hujah mereka, kelompok mereka, ya mungkin hadis tentang wudu misalnya, hadis tentang ruku, kan nggak ada hubungannya dengan syubhat dia, maka diterima. Karena mereka jujur-jujur, ya tentu hafalannya harus kuat, ya. ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل استغالهم. Mereka menjadikan debat itu menjadi pokok kesibukan mereka. Kantor seminar, kantor ini, pembahasan ini, dan yang dibahas itu apa? Yang diperdebatkan. Bahas cara wudu, cara sholat, malas mereka. Bahas wajibnya sholat berjamaah di masjid, malas mereka. Pembahasan itu yang menghebohkan, yang mengundang perdebatan, ya, dan mereka senang. Maka kalau kita ikut-ikutan senang, terkecoh kita, bodoh kita. Maka jangan senang dengan pembahasan-pembahasan seperti itu. Jangan ditunggu, Nabi Isa tidak akan turun. Nah, kan ada buku itu ya. Wow, penasaran, gini begitu ya. Kemudian belum lama, mungkin setahun atau 1,5 tahun yang lalu ya, apa itu pernikahan? Bukan pernikahan, hidup bersama tanpa pernikahan. Apa diistilahkan oleh dia itu, di dosen YIN, Win ya, Jogja ya. Nah, kok kita ikut-ikutan, tertarik, mengikuti? Bodoh kita. Itu sampah. Kalau antum mau tertarik, ikut-ikutan pembahasan di mana Allah berada, apa yang dilakukan oleh Allah setiap sepertiga malam, bagaimana rukuk yang benar, sujud yang benar, bagaimana cara membedakan darah haid dengan darah istihadah, nah, itu sangat bermanfaat. Bagaimana sifat surga, bagaimana sifat neraka. Tidak terkecoh kalau antum tertarik dengan hal-hal seperti ini. Ya. Ini tidak membahas ke situ. Dan hari ini sedang kita saksikan, seolah Islam itu isinya hanya itu saja. Yang sibuk tentang khilafah, seolah Islam itu isinya cuma khilafah. Yang sibuk dengan masalah jihad, seolah Islam isinya cuma jihad. Maka jarang dari mereka yang membahas kitab dari awal sampai akhir, apalagi tentang manhaj, jarang sekali, kecuali manhaj salaf.
yang ada ceramah, 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 ceramah. Persis seperti ucapan ramalannya Ibnu Mas'ud. Nahnul yawma fi zamanin. Hari ini kita berada di satu zaman katsirul ulama. Banyak ulama, banyak fuqaha. Qalilul khutbah. Penceramahnya sedikit, khatibnya sedikit. Nanti akan datang satu zaman katsirul khutbah. Para penceramah, para khatib banyak. Sementara para faqih, fuqaha, ulama yang berilmu sedikit. Rupanya kita sedang menyaksikan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud 1400 tahun yang lalu. Betul-betul kita saksikan munculnya Ar-Ruwaibidah. Tidak tahu apa-apa tentang Islam, tidak tahu tentang apa-apa tentang manhaj, tidak tahu apa-apa tentang kaidah, tentang tauhid, tapi berbicara tentang Islam ini seolah dia wakil Islam. Dan salaf pun menderita itu hari ini. Ketika berbicara tentang salaf, seolah dia nih, salaf ini dia nih. Padahal dia bukan wakil salaf. Sudah tidak ada sekarang ya. Padahal bukan. Bagaimana salaf dia caci maki penguasa, dia jelek-jelekkan penguasa, menentang penguasa. Sempat saya lihat di Masjid Al-Azhar ya, tahun 99 atau 2000, dicaci maki itu penguasa. Gus Dur waktu itu presiden. Nah, orang berpendapat, orang mengatakan salaf itu dia, padahal bukan. Bahkan Ustaz Yazid mengatakan dia adalah perusak dakwah salaf. Yang rusak dakwah salaf itu dia. Orang-orang awam mengira dia salaf. Orang-orang awam akan mengatakan, oh si fulan ini tokoh Islam, kaum muslimin diwakili oleh beliau. Padahal jelas dia tidak mewakili kaum muslimin sama sekali. Walam yumazzijuhu bima yuraqqiqul qulub. Tidak ditambah dengan sesuatu yang bisa melembutkan hati. Berbicara tentang siksa kubur, berbicara tentang hinanya dunia ini, berbicara tentang azab neraka, tentang haud, tentang sirat, tentang mizan, yang membuat hati bergetar. Gak ada. Seolah agama ini isinya debat, adu ilmu, adu argumen. Gak ada ucapan yang bisa melembutkan hati, membuat takut, membayangkan bagaimana kita berada di dalam kegelapan 2 kali 1 meter dan didatangi oleh 2 utusan Allah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sendirian kita berhadapan dengan 2 utusan Allah, dan kita ditanya tentang 3 hal. Sanggupkah kita menjawab 3 pertanyaan itu? Enggak ada pembahasan itu. Padahal sesuatu yang pasti akan kita alami. Fi mithli hadzal yaum fa'iddu, kata Nabi. Untuk hari-hari seperti ini, untuk saat-saat seperti ini, hendaklah kalian bersiap-siap. Beliau ucapkan itu di atas kuburan saat beliau baru saja selesai mengubur mayat. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari-hari seperti ini, hendaklah kalian menyiapkan diri, bersiap-siap. Sementara banyak dari kita hanya bersiap-siap untuk
nanti ketika sudah berumah tangga, nanti ketika hari tua, nanti ketika mantu, momong cucu dan seterusnya. Cuman berhenti sampai di situ. Enggak ada pembahasan seperti ini. Yang ada debat. Seolah Islam itu isinya cuman debat. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.